ta'arud bainal adillah, pertentangan antar dalil. Satu ayat bertentangan dengan ayat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum kita mulai mengaji malam ini, terlebih dahulu kita membaca Fatihah kepada muallif kitab Waraqat ini. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa li jami'il anbiya'i wal mursalin wal ulama'i wal awliya'i wa syuhada'i was salihin, thumma khususan ila nafa'ana Allahu bi'ulumihim wa afadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim fid din wad dunya wal akhirah. Syai'illahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal 'ilmul muktasabu fa huwal mawqufu 'alan nadhari wal istidlali kal 'ilmi bi annal 'alama hadithun fa innahu mawqufun 'alan nadhari fil 'alami wa ma nusyahiduhu fihi minat taghayyuri fayantaqilu min taghayyurihi ila huduthihi. Wa ammal ilmul muktasabu, adapun ilmu muktasab. Minggu yang lalu kita cerita mengenai ilmu dharuri, yaitu ilmu yang tanpa membutuhkan penalaran, diperoleh dengan begitu saja. Kebalikan dari ilmu dharuri adalah ilmu muktasab. Wa ammal ilmu muktasabu, adapun ilmu muktasab, fa huwal mauqufu, adalah ilmu yang bergantung, yang menunggu. Mauquf kalau di Bahsul Masail artinya tak bisa diselesaikan, menunggu waktu yang lebih lama untuk diselesaikan. Fahuwal mauqufu, ilmu muktasab itu menunggu ala nazari, atas nalar, wal istidlali, dan istidlal. Jadi kebalikan dari ilmu dharuri adalah ilmu muktasab, yaitu ilmu yang diperoleh melalui proses penalaran dan penelusuran argumen. Itu ilmu al-muktasab. Kala ilmi, seperti mengetahui bi annal alama hadithun, bahwa alam semesta ini hadithun, baharu, alam ini baru. Fa innahu, sesungguhnya mengetahui bahwa alam ini adalah baru, mauqufun, menunggu, ala nazari, menunggu penalaran, pemikiran, fil alami, menyangkut alam semesta ini.
Untuk mengetahui bahwa alam ini adalah baru, membutuhkan sebuah pemikiran tentang alam semesta ini. Wa ma nusyahiduhu fihi minat taghayyuri, dan apa-apa yang kita saksikan di dalam alam ini, wa ma sesuatu nusyahiduhu yang melihat kami hu kepada ma fihi di dalam alam, yang dilihat minat taghayyuri berupa perubahan alam semesta ini. Fayantaqilu min taghayyurihi ila huduthihi, fayantaqilu bisa dan fayuntaqalu bisa. Fayantaqilu maka berpindah, az-zihnu berpindah apa pikiran manusia, min taghayyurihi dari berubahnya alam semesta ini. Karena alam semesta ini berubah, maka pikiran kita sampai kepada kesimpulan ila huduthihi, bahwa alam semesta ini adalah hadis baru. Jadi ilmu muktasab adalah ilmu yang diperoleh melalui proses penalaran, melalui proses pemikiran. Seperti pengetahuan kita bahwa alam semesta ini baru. Untuk menyatakan bahwa alam semesta ini baru, itu tidak bisa serta-merta datang tanpa dilakukan riset, tanpa dilakukan sebuah penelitian, tanpa dilakukan sebuah pemikiran atau permenungan. Dari hasil penelitian, renungan, riset itu, maka kita menyatakan al-alam mutaghayyir, alam ini berubah. Wa kullu mutaghayyirin hadithun, dan setiap yang berubah itu pasti hadis baharu. Berbeda dengan Allah, Allah tidak berubah. Karena Allah tidak berubah, maka Allah itu adalah qadim. Kita ini berubah, waktu baru dilahirkan, kecil, lucu, kemudian remaja, dewasa, tua, nggak lucu lagi. Karena sudah tidak lucu itu, maka ada perintah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Wan nadharu wal fikru fi halil manzuri fihi. Nazar itu adalah berfikir, merenungkan, memikirkan fi halil manzuri fihi, tentang keadaan sesuatu yang difikirkan. Manzur fihi itu artinya sesuatu yang direnungkan atau difikirkan. Kalau nazara ila itu artinya melihat, ra'a. Tapi kalau nazara fi itu artinya tadabbara, merenungkan, memikirkan. Kenapa nazar itu didefinisikan? Karena ketika kita membagi ilmu ada dua, yaitu ilmu daruri dan ilmu muktasab. Kita menyatakan ilmu daruri diperoleh tanpa nazar dan istidlal, sedangkan ilmu muktasab diperoleh dengan nazar dan istidlal. Lalu didefinisikan nazar itu apa? Al-fikru fi halil manzuri fihi. Nah, hasil pemikiran itu liyu'addiya ilal matlubi, mengantarkan untuk memperoleh sesuatu yang dicari. Memperoleh sesuatu yang dicari. Wal istidlalu, lalu kalau tadi nazar, sekarang istidlal itu apa? Istidlal itu adalah talabud dalil, mencari dalil. Mencari dalil liyu'addiya ilal matlubi, untuk mengantarkan kepada sesuatu yang kita cari. Itu dalil, ya, istidlal. Famu'addan nazari wal istidlali wahidun, sebenarnya yang dituju oleh
nazar dan istidlal itu sama ya, satu, yaitu ditemukannya sebuah argumen. Wa jam'ul musannifi bainahuma fil itsbati wan nafyi ta'kidun. Ini dibaca ta'kidun ya. Kalau wa jam'ul musannifi bainahuma fil itsbati wan nafyi ta'kidun. Di kitab lain ada bukan ta'kidun tapi ta'kidan. Kalau dibaca ta'kidan berarti wa jama'al musannifu bainahuma fil itsbati wan nafyi ta'kidan. Wa jam'ul musannifi bainahuma, kenapa musannif pengarang kitab ini menggabungkan antara nazar dan istidlal fil itsbati di dalam itsbat, wan nafyi dan di dalam nafyi, itu ta'kidun untuk menguatkan. Apa yang dimaksud dengan itsbat dan nafi itu? Kan kita tadi menyatakan bahwa ilmu muktasab itu ilmu yang diperoleh dengan menggunakan nazar dan istidlal. Itu itsbat tuh, kalimatnya positif. Kalau nafi, ketika kita mendefinisikan ilmu daruri, ilmu yang diperoleh tanpa nazar dan istidlal, itu nafi. Oke. Jadi digabungkan oleh pengarang kitab ini untuk mengukuhkan saja. Wad dalilu wal mursyidu ilal matlubi li'annahu alamatun alaihi. Tadi kan dinyatakan istidlal. Istidlal itu disebut dengan talabud dalil, mencari dalil. Sekarang didefinisikan dalil itu apa? Dalil itu huwal mursyidu ilal matlubi, adalah penunjuk ilal matlubi, untuk mendapatkan sesuatu yang dicari. Itu dalil namanya. Dalil. Kalau di dalam ilmu mantik kita tahu dalalah itu ada yang disebut dengan dalalah lafdhiyah, ada yang disebut dengan dalalah ghairu lafdhiyah. Dalalah lafdhiyah biasanya dibagi, ada dalalah lafdhiyah tabi'iyah, ada dalalah lafdhiyah aqliyah, ada dalalah lafdhiyah wad'iyah. Kalau dalalah ghairu lafdhiyah itu tidak berbentuk teks, itu juga dibagi seperti dalalah ghairu lafdhiyah tabi'iyah, ada dalalah ghairu lafdhiyah aqliyah. Misalnya asap itu sebagai dalil bahwa ada api di situ. Asap itu bukan api, tapi asap itu adalah dalil yang menunjukkan adanya api di situ. Kalau ada papan pengumuman misalnya ke Bandung, nah papan pengumuman ke Bandung itu bukan Bandung, itu dalil. Bandungnya yang dituju itu namanya madlul ya. Jadi ada dalil, ada madlul. Kalau saya parkir mobil di UIN Jakarta, nah mobil saya itu sebagai dalil bahwa saya sedang berada di kampus UIN Jakarta. Tapi seringkali ada jarak antara dalil dengan madlul. Adanya mobil saya di UIN Jakarta seringkali tidak menunjukkan adanya saya di UIN Jakarta, hanya numpang parkir saja. Orangnya bisa ke tempat lain. Itu dalil ya. Jadi dalil itu kadang ada jarak dengan madlul. Li'annahu alamatun alaihi, karena dalil itu alamatun, bacanya alamatun bukan alamatun.
Kalau alamatun tanda, kalau alamatun orang yang sangat alim. Li'annahu alamatun alaihi, karena dalil itu sebagai tanda alaihi terhadap matlub, sesuatu yang dicari itu. Wa dhannu tajwizu amrayni ahaduhuma adharu minal akhari indal mujawwizi. Wadhannu, sedangkan yang dimaksud dengan dhan, sebelumnya kan disebutkan al-ma'rifah itu adalah al-ilmu. Al-ilmu itu yakin. Yakin itu 100%. Kalau dhan itu tidak 100%. Tajwizu amrayni adalah memungkinkan terjadinya dua hal, ahaduhuma azharu minal akhar, yang satu lebih jelas dari yang lain, indal mujawwizi, menurut yang punya kemungkinan. Jadi dzan itu ini agak sulit difahami. Dzan itu at-tarafur rajih ya. Misalnya mendekati kepada keyakinan, mendekati kepada ilmu 75%, itu dzan. Kebalikannya dzan itu at-taraful marjuh, yang disebut dengan wahm. Yakinnya apa, dugaan apa, dekat kepada kebenaran itu hanya 25%, itu wahm namanya. Wasyakku tajwizu amrayni la maziyata li ahadihima 'alal akhar. Sedangkan yang dimaksud dengan syak itu adalah tajwizu amrayni, kemungkinan terjadinya dua hal, la maziyata li ahadihima, tidak ada titik unggul dari yang satu dengan yang lain, sama 50%, 50%. Indal mujawwizi, menurut mujawwiznya. Jadi kalau adzan itu adalah at-tarafur rajih, sedangkan wahm itu adalah at-taraful marjuh. Di tengahnya itu disebut dengan syak. Fataradudu fi qiyami Zaidin wa nafihi 'ala sawa'i syakkun. Ragu-ragu antara apakah Zaid berdiri atau tidak berdiri, alas sawa'i, secara sama, artinya keraguan akan berdirinya Zaid dengan keraguan akan tidak berdirinya Zaid itu sama, 50%, 50%, itu syakkun, disebut dengan syak. Tapi wa ma'rujhani thubuti awil intifai dhannun, sedangkan kalau taraddud, ragu-ragu, ma'rujhani thubuti, lebih unggul pada yang positif atau lebih unggul pada yang negatif, itu namanya dzan ya. Kalau saya menyangka Zaid itu berdiri, sangkaan saya sampai 75%, itu namanya dzan. Kalau saya menduga bahwa Zaid tidak berdiri, dugaan saya itu 75%, bahwa Zaid tidak berdiri, itu namanya dzan juga. Itu yang dimaksud dengan ma'rujhani thubuti wal awil intifai dhannun. Ini kita bicara mengenai ilmu, nazar, istidlal, dzan, dan asyak. Nafiki itu diperoleh melalui proses ijtihad yang dzanniyah, karena kebenaran ijtihad itu adalah dzanni. Kebenaran ijtihad itu tidak bisa yakini. Wa usulul fikhi alladhi wudhi'a fihi hadhihi al-waraqatu, usul fikih yang menjadi objek kajian dari kitab Waraqat ini, aiturukul fikhi ala sabilil ijmali, jalan-jalan untuk memperoleh fikih. Jalan-jalan itu ala sabilil ijmali,
jalan-jalan secara global saja. Kamutlakil amri wan nahyi, seperti kemutlakan amar dan nahi. Amar itu perintah, nahi itu larangan. Ini pakai definisi turukul fikhi ala sabilil ijmal. Tapi kalau kita pakai jam'ul jawami, beda definisinya. Di sana ada dua definisi. Usul fikih itu adalah dalailul fikhi al-ijmaliyah, dalil-dalil fikih yang bersifat global, tidak rinci. Ghairul muayyanah, tidak rinci. Yang lain mendefinisikan usul fikih itu ma'rifatud dalailil fikhi al-ijmaliyah, mengetahui dalil-dalil fikih yang bersifat global, seperti teori mengenai amar, kaidah mengenai amar. Amar wan nahyi dan nahi, wa fi'lin nabi dan perbuatan nabi, wal ijma'i dan konsensus, wal qiyasi dan qiyas, analogi, wal istishabi dan istishab, min haitsul bahthu an awwaliha, ini bisa diganti al mabhuthi an awwaliha, sama, dilihat dari aspek membahas an awwaliha. Kalau dilihat dari yang pertama, bi annahu lil wujubi, yang pertama itu kan amar ya. Amar itu pada hakikatnya menunjuk kepada wujud, bahasa kita wajib. Makanya ada kaidah al aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya kata perintah di dalam Quran tidak menunjuk wajib. Ini pada dasarnya al aslu. Nanti kalau kita belajar pada bab-bab berikutnya, kita akan tahu tidak seluruh kata perintah di dalam Quran artinya wajib. Misalnya, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fankihu itu kata perintah. Tapi sekalipun kata perintah, para ulama menyepakati tidak mungkin poligami itu diwajibkan. Tidak mungkin poligami diwajibkan, karena amar di dalam fankihu itu tidak menunjuk kepada amar yang bermakna wajib. Wathani bi annahu lil hurmati, dan yang kedua yakni nahi. Nahi itu menunjuk lil hormati, bahasa kita haram. Wal baki, dan sisanya bi annaha hujajun, itu adalah hujjah-hujjah. Hujjah-hujjah. Wa ghairi dzalika mimma sayati ma'a ma yata'allaqu bihi, dibaca wa ghairi ya, atau kepada kamutlakil amri wa ghairi dzalika, dan contoh-contoh lain mimma sayati ma'ama yata'allaqu bihi, yang nanti akan dijelaskan berdasarkan keterkaitan ma bihi dengan ma'ama bersama sesuatu, yata'allaqu yang berkaitan apa ma, bihi dengan ghairi dzalika atau ma sayati itu. Nanti akan dijelaskan secara rinci. Ini kita baru mendefinisikan mengenai usul fikih. Jadi usul fikih itu adalah, kalau bahasa kita, metodologi untuk memproduksi hukum, memproduksi fikih. Makanya nanti kita mengenal ada 3 thariqah di dalam usul fikih itu. Ada yang disebut dengan
Tariqatul mutakallimin atau disebut dengan Tariqatus Syafi'iyah. Tariqatus Syafi'iyah itu adalah usul fikih yang disusun tanpa terpengaruh oleh fikih, tanpa terpengaruh oleh furu'. Ini seperti usul fikih yang ditulis oleh Al-Juwaini, Al-Burhan fi Usulil Fiqh, atau Al-Mustasfa min ilmi usulnya Al-Ghazali. Itu masuk ke dalam kategori Tariqatus Syafi'iyah. Jadi metodologinya disusun terlebih dahulu. Dari metodologi ini lalu melahirkan apa yang disebut dengan fikih. Jadi usul fikih itu mesin produksi ya. Mesin produksinya itu adalah usul fikih, sedangkan produknya itu adalah fikih. Itu biar mudah difahami. Jadi usul fikih itu adalah mesinnya, mesin produksinya, produk yang dilahirkannya, itu namanya fikih. Makanya Al-Ghazali itu menarik mengumpamakan kerja dari usul fikih ini. Dia mengumpamakan seperti pohon. Ada pohon yang potensial untuk berbuah, namanya al-muthmir. Pohon yang potensial untuk berbuah itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa disebut potensial untuk berbuah? Karena tidak seluruh hal diatur hukumnya secara rinci di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah. Nah, agar pohon yang potensial untuk berbuah ini menjadi berbuah, ada buku pedomannya, ada metodenya, ada caranya. Nah, cara untuk menjadikan pohon yang potensial untuk berbuah agar bisa berbuah itu namanya usulul fiqh. Ada usul fikih, tapi kalau jatuh kepada orang yang tidak ahli, maka pohon yang potensial untuk berbuah itu tidak akan berbuah. Yang akan terjadi adalah malpraktek, malah tidak salah di dalam mempraktekkan. Nah, buahnya itu namanya fikih. Jadi ada as-samrah, buah, itu namanya fikih. Al-muthmir, pohon yang potensial untuk berbuah, itu Al-Quran dan As-Sunnah. Ada turukul istithmar, tata cara perawatan pohon itu agar menjadi berbuah, itu namanya usul fikih. Sedangkan mujtahid, yaitu orang yang ahli merawat pohon, mustafmir namanya, disebut dengan mujtahid. Jadi kira-kira usul fikih berbicara mengenai itu. Bikhilafi turukihi ala sabili tafsili, berbeda halnya dengan dalil-dalil atau jalan-jalan fikih ala sabili tafsili, dengan jalan yang tafsili, yang rinci, bukan dengan jalan yang global tadi itu. Itu beda. Jadi ada dalil tafsili, ada dalil ijmali. Dalil tafsili itu adalah dalil yang rinci, dalil ijmali adalah dalil yang global. Nahu seperti firman Allah, wa aqimus salata, dirikanlah salat. Aqimus salata, dirikanlah salat, ini namanya dalil tafsili. Kenapa disebut dalil tafsili? Karena dalil ini terkait dengan masalah yang partikular, yaitu salat. Jadi aqimus salata itu adalah dalil tafsili. Tapi aqimus salata ini, aqimu itu kan kata perintah. Karena dia kata perintah, maka dia berada di dalam naungan kaidah al-aslu fil amri lil wujub. Segala sesuatu pada dasarnya menunjuk pada
wajib. Jadi al-amru, perintah itu namanya dalilun ijmaliyun, dalil ijmali. Aqimus shalah itu namanya dalil tafsili. Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. La taqrabuz zina ini dalil tafsili. Dia berada di bawah naungan kaidah yang umum, al aslu fin nahyi lit tahrim. Larangan itu pada dasarnya menunjuk pada keharaman. Wa salatihi sallallahu alaihi wasallam fil ka'bati kama akhrajahu Syaikhani, dan seperti salatnya Rasulullah di dalam Ka'bah seperti diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi fi'lun Nabi, perbuatan Nabi itu adalah dalil ijmali. Salatnya Nabi di dalam Ka'bah itu dalil tafsili. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Wal ijma'i ala anna li bintil ibni as-sudusa. As-sudusa itu menjadi isim dari anna li bintil ibni as-sudusa ma'a bintis sulbi haitsu la 'asiba lahuma. Wal ijma'i, konsensus di kalangan para ulama bahwa bagian waris dari anak perempuannya anak laki-laki, berarti cucu perempuan dari anak laki-laki, itu bagiannya as-sudusa 1/6 ma'a bintis sulbi jika dia bersama dengan anak perempuan kandung. Haitsu la 'asiba lahuma, jika tidak ada yang menyebabkan keduanya, yakni bintil ibni dan bintus sulbi, menyebabkan menjadi asabah. Ini teori di dalam hukum waris ya. Wa qiyasil aruzzi 'alal burri. Ini di kitab saya keliru ya. Kalau di kitab saya wa qiyasil burri 'alal aruzzi, itu keliru. Wa qiyasil burri wa qiyasil aruzzi, wa qiyasil aruzzi, dan menganalogikan beras disamakan alal burri pada gandum. Bukan gandum disamakan sama beras, tapi beras dikiaskan pada gandum. Dikiaskan pada hal apanya? Fimtina'i bai'i ba'dihi bi ba'din, menyangkut tidak bolehnya menjual sebagian dengan sebagian yang lain, illa mithlan bimithlin, kecuali sama ukurannya, sama timbangannya. Yadan biadin juga dilakukan secara kontan, takabud. Ini tata cara untuk tukar menukar, jual beli barang ribawi namanya. Wastishabit taharati liman syakka fi baqaiha, dan kalau tadi kias ya, jadi kiasnya itu dalil ijmali. Nah, terus mengkiaskan beras pada gandum itu namanya dalil tafsili. Yang berikutnya wastishabit taharati, mengistishabkan taharah. Istishab itu apa? Liman syakka, bagi seseorang yang syakka, yang ragu orang itu, fi baqaiha, tentang masih bertahannya taharah. Misalnya orang punya wudu, orang yang punya wudu itu kemudian ragu wudunya sudah batal atau tidak, maka berdasarkan dalil istishab, maka dia dihukumi masih punya wudu. Jadi istishabnya itu adalah dalil ijmali.
Nah, menetapkan bahwa orang yang ragu apakah wudunya sudah batal atau tidak, itu namanya dalil tafsili. Ini istishab ya, nanti di belakang ada juga dibicarakan. Ini contoh untuk membedakan antara dalil ijmali dengan dalil tafsili, antara dalil yang global dengan dalil yang rinci. Beda halnya kalau orang itu ragu sudah berwudu atau tidak, maka dihukumi belum berwudu. Kaidah yang dipakai al-aslu al-adam, pada dasarnya dia dihukumi belum berwudu. Kalau orang yang sudah punya wudu kemudian dia ragu apakah wudunya sudah batal atau tidak, maka berlaku kaidah fikih al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Nah, semua itu falaisat min usulil fikih. Dalil-dalil tafsili tadi itu bukan bagian dari usul fikih. Wa in dzukira ba'duha fi kutubihi tamthilan, sekalipun sebagiannya disebut di dalam kitab usul fikih, itu tamthilan, hanya untuk dijadikan contoh saja. Jadi contoh-contohnya saja. Karena yang dibahas di dalam usul fikih adalah mesin produksinya. Bahwa kalau ada produk yang dibicarakan di dalam usul fikih, itu hanya sebagai litamthil, untuk menyontohkan saja. Mudah-mudahan bisa difahami. Agak teknis memang karena ini usul fikih. Jadi kita udah mulai masuk ke dalam definisi usul fikih dan bagaimana pola kerjanya. Qiyas itu analogi tadi sudah dicontohkan. Itu ada buku yang ditulis oleh As-Suyuti, judulnya Al-Ijtihad Ar-Raddu ala man akhlada ilal ardi wa jahila annal ijtihada fi kulli asrin fardun. Nah, di dalam kitab itu dikemukakan perselisihan di kalangan para ulama, apakah al-ijtihadu huwal qiyas atau al-qiyasu huwal ijtihad. Nanti kita kalau bicara mengenai qiyas, kita bisa mendiskusikannya. Wa kaifiyatil istidlali biha, atau turukuhu wa kaifiyatul istidlali biha, dibaca kaifiyatul istidlali biha, juga dibicarakan mengenai tata cara berdalil biha ay biturukil fikih, dengan jalan fikih atau dalil-dalil fikih. Min haitsu tafsiluha, dilihat dari aspek rincinya turukul fikih atau adillatul fikih itu, inda ta'arudiha, ketika terjadi ta'arud, pertentangan satu dengan yang lain. Karena ada yang disebut dengan ta'arudul adillah, pertentangan antar dalil. Nanti di belakang ada pembicaraan mengenai ta'arud itu. Ta'arud bainal adillah, pertentangan antar dalil. Satu ayat bertentangan dengan ayat yang lain. Misalnya di dalam Quran dinyatakan iddah yang ditinggal, iddah bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Satu ayat menyatakan 4 bulan 10 hari. Di ayat yang lain dinyatakan 1 tahun. Itu gimana kalau terjadi ta'arud kayak begitu? Bagaimana cara penyelesaiannya? Misalnya begini, min taqdimil khassi 'alal 'am, mendahulukan yang khas daripada yang am. Wal muqayyad 'alal mutlaqi, mendahulukan yang muqayyad pada yang mutlak, wa ghairi dzalika, dan lain sebagainya. Nanti kita bicara di belakang apa yang disebut dengan khas, apa yang disebut dengan am, apa yang disebut dengan muqayyad, apa yang disebut dengan mutlak, dan lain sebagainya. Jadi tata cara. Karena kalau ada satu kasus misalnya, itu hanya satu kan dalilnya. Mungkin ada dalil-dalil lain, tapi dalil-dalil lain itu harus ditarjih,
sehingga kasus itu hanya memiliki satu dalil. Itu disebut dengan murajjihat kalau kita baca kitab usul fikih yang lebih tinggi. Wa kaifiyatul istidlal biha tajurru ila sifati man yastadillu biha wa huwal mujtahidu. Juga dijelaskan bahwa menyatakan kaifiyatul istidlal biha tentang tata cara berdalil, tata cara berargumen dengan menggunakan dalil-dalil fikih itu tajurru ila sifati man yastadillu biha, meniscayakan kita untuk membicarakan mengenai tipe-tipe atau syarat-syarat atau sifat-sifat orang yang bisa berdalil dengan turukul fikih itu. Wa huwal mujtahidu, itu adalah mujtahid. Ini apa maksudnya? Karena kita tadi bicara mengenai kaifiyatul istidlali biha, maka tidak bisa lain, kita juga pasti akan bicara mengenai siapa yang melakukan istidlal itu. Itu adalah mujtahid. Jadi usul fikih tadi didefinisikan sebagai turukul fikhi ala sabilil ijmal, itu yang pertama. Yang kedua, kaifiyatul istidlali biha atau kaifiyatus isti'maliha, bagaimana itu dipergunakan. Baru kemudian bicara mengenai mujtahid sebagai pihak yang akan berdalil dengan turukul fikih itu. Fahadihi salasatu, yang tiga ini, turukul fikih, kaifiyatul istidlali biha, kemudian bicara mengenai orang yang bisa berdalil yaitu mujtahid itu. Tiga itu hiyal fannu adalah bidang, al-musamma yang disebut bi usulil fikih dengan usul fikih. Kenapa begitu? Litawaqqufil fikhi alaihi, karena menunggunya fikih alaihi kepada fan tadi itu, yaitu usul fikih itu. Sudah jam 9.30. Mudah-mudahan bisa difahami, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.